Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat dimanapun berada, kembali kita pada pagi hari ini di tengah suasana mendung ya. Kita akan hadir dalam JSA, jangan salah arah, membahas peristiwa secara jernih dalam berbagai perspektif agar kita tidak salah arah. Baik, sebelum kita memulai melakukan pembahasan biasa kita hari ini, kita akan saksikan dulu video sebagai pengantar diskusi kita hari ini. Silakan. Mengungkap temuan awal serangan rudal yang jatuh di Polandia. Seorang pejabat Amerika Serikat menyebut temuan awal menunjukkan bahwa rudal yang mendarat di Polandia adalah rudal yang ditembak oleh militer Ukraina. Temuan tersebut menjelaskan rudal yang dilepaskan oleh Ukraina bertujuan untuk menghalau tembakan rudal dari Rusia. Di hari kejadian teridentifikasi 85 rudal yang diluncurkan Rusia ke wilayah Ukraina. Sementara jumlah rudal yang jatuh ke Polandia belum ada keterangan lebih lanjut. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan informasi awal yang ia miliki menunjukkan rudal yang mendarat dan menewaskan warga di Polandia bukanlah berasal dari Rusia. Saat ledakan terjadi, radio lokal Z Polandia memberikan laporan 2 rudal jatuh ke sebuah desa di Polandia dan menewaskan 2 orang. Desa ini berjarak 6 km dari perbatasan dengan Ukraina. Oke, baik. Barusan ya kita saksikan satu tayangan tentang apa yang terjadi di Polandia ya. Jadi ada satu rudal yang jatuh di Polandia dan menewaskan 2 orang di Polandia. Nah ini kemudian ramai, bahkan di sela-sela KTT G20 kemarin itu Amerika dan 6 kepala negara yang tergabung dalam G7 secara mendadak melakukan pertemuan untuk membahas masalah ini. Nah ini gimana Bang Matur melihat apa yang terjadi di Polandia ini? Silakan Bang. Ya, terima kasih Bro Mustafa. Apa yang terjadi di Polandia ini mengingatkan kita bahwa setiap perang dunia besar, perang dunia pertama, perang dunia kedua, itu dimulai dari terjadinya ketegangan dan juga konflik ya, perang di Polandia, Bro. Jadi apakah kemudian di Polandia ini akan memicu perang dunia ketiga kalau terjadi perang? Nah itu menjadi pertanyaan besar ya, setidaknya para ahli ekonomi sejarah dan juga para sejarawan. Kenapa? Karena begitu Polandia terganggu ya, kita lihat misalkan kasus perang dunia pertama ya, di mana pangeran putra mahkota Austria Hongari ya, yang saat itu terbunuh itu kan ditangkapnya itu kan pelakunya adalah orang Serbia. Dia memang punya etnis Serbia ini tidak suka dengan etnis Jermanik ya, dan dia sempat diultimatum oleh pihak Austria Hongari untuk menyerahkan pelaku atau akan dilakukan perang gitu. Nah saat itu yang terjadi adalah Austria Hongari itu menyerang Polandia dan juga menyerang Serbia. Pada Perang Dunia Kedua itu juga sama, ya Hitler Nazi ya itu mengakuisisi Polandia sebagai simbol bahwa Hitler tidak mau tunduk pada perjanjian Versailles, perjanjian yang dibentuk yang mengakhiri Perang Dunia Pertama. Jadi Polandia itu menjadi memang bisa dibilangnya objek ya atau titik awal terjadinya perang dunia besar. Nah, apakah kemudian apa yang terjadi di Polandia serangan rudal meskipun baru 1 rudal nih ya, ini apakah memicu, apakah 1 rudal ini awal dari pecahnya perang dunia ketiga yang banyak menjadi perhatian para ahli sejarah. Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Tetapi ada 3 hal ya, tadi berita tadi itu menarik, ada 3 hal ya, ada 3 poin. Yang pertama adalah bahwa diketahui setidaknya klaim Amerika bahwa rudal yang jatuh ke Polandia itu bukan berasal dari Rusia. Yang pertama. Yang kedua,
yang menarik juga bahwa kenapa Amerika dalam hal ini itu terkesan membela Rusia. Nah, ini kita akan analisis apa yang kemudian administrasi pemerintahan Amerika sekarang, Joe Biden dengan timnya, itu kelihatannya agak melunak terhadap Rusia. Ya kan? Kan biasanya kalau dia memang sudah perang terbuka begitu, ya dia dua pilihan ya. Pilihannya menceritakan yang sebenarnya seperti yang dilakukan saat ini, atau dia diam saja sampai ada tim independen yang melakukan investigasi. Tapi ini menarik ya, administrasi Joe Biden, Presiden Amerika, itu adalah yang pertama menurut saya yang tidak ingin memblame Rusia sebagai pelaku dari rudal yang jatuh di Polandia. Itu yang kedua yang menariknya. Yang ketiga ini juga menarik ya, mungkin bukan di luar berita yang tadi, tetapi kira-kira berselang hanya 1 atau 2 jam setelah rudal Selasa malam itu jatuh di Polandia, Presiden Zelensky Ukraina itu langsung menuduh pelakunya adalah Rusia. Ya, ini nanti kita analisis, dan kalau kita buat judul JSA kali ini adalah Zelensky, Presiden Ukraina Zelensky, ya, di balik teka-teki rudal ke Polandia, tanda tanya. Karena ada indikasi bagaimana mungkin dia kok bisa melakukan klaim, apalagi kalau seandainya Amerika itu benar bahwa rudal itu berasal dari Ukraina sendiri, maka pernyataan Zelensky ini adalah pernyataan yang bisa dianggap sebagai kejahatan perang. Karena dia menuduh ya satu negara untuk rudalnya masuk ke negara lain, dan karena tuduhan itu bisa jadi Polandia dan NATO ya, aliansinya Polandia itu mengambil tindakan. Tentunya kita akan bahas juga kenapa Zelensky ya dengan cepat-cepat dan sembrono melakukan satu kesimpulan yang ternyata kesimpulannya salah, yaitu menuduh rudal Rusia lah yang menyasar ke Polandia. Saya kira itu yang akan kita bahas ya, Bro Mustafa. Kita akan coba urai satu persatu. Ya, ini kan jadi menarik ya. Di awal-awal sekali kan, baik kalau Ukraina langsung menuduh Rusia, kemudian Joe Biden juga dan para aliansinya ketika KTT kan langsung melakukan rapat darurat, dan kemudian sedikit menuduh Rusia, tapi masih perlu diinvestigasi ya. Nah, kemudian kan ada pernyataan terbaru dari NATO yang mengatakan ya ini bukan bom dari Rusia, tapi dari Ukraina, tapi itu dikatakan bom nyasar gitu. Ini sebetulnya gimana petanya yang terjadi Bang antara NATO, Ukraina, dan Rusia? Ini kira-kira gimana pembacaan geopolitik? Selasa malam itu kan acara selebrasinya KTT G20 di Bali ya. Seluruh mata dunia menuju ke Bali ya, untuk mengetahui apakah konflik Ukraina dengan Rusia ini bisa diakhiri. Ternyata ya, pada saat orang berharap ini bisa diakhiri, Selasa malam itu terjadi rudal jatuh ke negara lain yang tadinya bukan daerah konflik. Polandia itu kan relatif aman-aman saja selama ini, tapi ini baru pertama kali ada rudal yang jatuh di Polandia. Nah, seolah-olah kejadian ini ingin mengatakan bahwa pertemuan Anda ya, para pemimpin dunia di Bali itu tidak ada kaitannya dengan perang Ukraina dengan Rusia. Perang ini terus berlanjut, bahkan terakselerasi. Nah, itu kira-kira makna di balik adanya rudal pada Selasa malam tadi. Nah, kalau kita kembali dan fokus ya kepada pertanyaan apakah ya Zelensky di balik teka-teki rudal ke Polandia, nah, maka saya kira Zelensky punya satu harapan besar bahwa negara-negara besar seperti Amerika dan NATO itu memberikan dukungan militer yang lebih baik, lebih kuat kepada Zelensky dan Ukraina setelah KTT G20 ini. Dia berharap seperti itu. Waktu pemimpin G20 ya menyaksikan video Zelensky ya berpidato, itu kan dia
dalam pidatonya kan menuduh bahwa perang ini terakselerasi ini karena ada kaitannya Rusia. Nah, dan Zelensky kelihatannya sudah menutup rapat-rapat pintu dialog dengan Rusia. Meskipun ya di tengah dibayang-bayangi bahwa sikap Zelensky ini yang membuat ya perdagangan gandum, lalu lintas gandum di Laut Hitam sampai ke Turki dan Mediterania, Laut Mediterania, Laut Tengah ya, itu terhenti. Ini kan karena sikapnya Zelensky yang keras seperti itu. Ya, dia pasukannya Zelensky melakukan agitasi kepada kapal dagang gandum. Ya, sempat terjadi ada drone ya, atau rudal yang mengenai kapal kargo gandum. Dan kapal kargo itu adalah kiriman Rusia ke berbagai negara termasuk ke Afrika gitu. Nah, kalau kita lihat narasi-narasi Zelensky seperti ini, memang kelihatannya Zelensky lah yang tidak mau perang ini selesai menurut saya ya. Bahkan ketika misalkan rudal ini jatuh di Polandia, bagaimana mungkin Zelensky dalam hitungan cepat gitu ya, beberapa jam setelah kejadian rudal itu jatuh ke Polandia, dia langsung menuduh Rusia. Harapannya apa? Ketika dia ingin menuduh Rusia, orang percaya sama dia, dan akhirnya negara-negara NATO melakukan satu sikap yang lebih keras untuk melawan Rusia. Dan kita tahu ada pasal 4 dalam perjanjian NATO bahwa apabila salah satu negaranya diserang oleh negara lain, maka NATO sebagai organisasi pertahanan ini akan terlibat semua membela negara tersebut. Dan Polandia itu termasuk dari anggota NATO. Jadi Zelensky mau perang Rusia ini bukannya berhenti, tapi makin meluas dengan adanya campur tangan NATO. Dan ingat, di dalam NATO itu ada Amerika. Jadi Zelensky merasa dia akan menang manakala NATO itu ikut campur dalam perang fisik melawan Rusia. Nah, Anda bisa bayangkan kalau itu terjadi, kalau ide Zelensky ini betul-betul terjadi, di mana NATO betul-betul istilahnya berpihak kepada Zelensky dan sudah siap untuk menyerang Rusia, maka inilah yang terjadi dengan Perang Dunia Ketiga. Di mana anggota NATO ini punya nuklir, ada Amerika, ada Prancis, ada UK, ada Prancis saya sudah sebut, Uni Eropa itu punya teknologi nuklir, Amerika juga punya. Dan kalau seandainya mereka sudah deal untuk melakukan perang secara terbuka, maka mereka akan menggunakan all means, segala cara untuk menang. Dan cara yang paling ditakuti oleh umat manusia sedunia adalah ketika kedua negara ini perang nuklir. Dan orang atau negara yang pertama kali menyerang dengan nuklir dialah yang menang. Jadi dalam permainan nuklir itu, orang yang mencet tombol merah nuklir pertama kali dan dia mampu mengenaikan sasarannya, itulah pemenang perang. Dan itu bisa Anda bayangkan kalau seandainya nuklir itu digunakan untuk dijatuhkan di ibu kota, misalkan Amerika, atau di ibu kota NATO, bisa kebayangkan berapa jumlah ratus jutaan jiwa ya yang akan meninggal hanya dalam hitungan detik saja. Dan itu paling ditakuti oleh umat manusia. Dan ini pernah diramalkan Joe Biden secara langsung mengatakan ya apa mau jadi Armageddon ya. Nah, ini akan terjadi kalau menurut saya. Alurnya begitu, Bro Mustafa. Kalau Polandia terlibat, NATO terlibat, NATO dan Rusia saling berhadapan, mereka akan memulai perang nuklir, dan perang itu akan membinasakan tidak hanya mereka yang bertikai, tetapi bisa memusnahkan umat manusia secara keseluruhan. Dan kita sangat tidak berharap itu terjadi. Demikian. Sebetulnya menarik ya, kita melihat Ukraina, Zelensky nih, makanya kan di judul kita kan biasa kita teka-teki ya, rudal Zelensky ini seperti apa? Karena kan sebetulnya apakah memang benar gitu Zelensky sebagai presiden itu tidak tahu bahwa yang jatuh di Polandia itu adalah rudal dari negaranya sendiri kan?
kok tiba-tiba dia menuduh Rusia gitu, itu rudal Rusia yang menewaskan 2 orang. Tapi kan mestinya dia tahu dong sebagai presiden bahwa ya itu rudal Ukraina misalnya kan. Nah, ini kan berarti kalau seandainya skenarionya tadi misalnya Zelensky memancing ya NATO, Amerika, NATO untuk terlibat dalam perang ini, berarti kan ini Zelensky memprovokasi ya berarti, atau bahkan tidak, ya dia berjalan sendiri gitu loh. Nah, sehingga perlu mungkin ada investigasi lebih lanjut Bang ya terkait masalah rudal ini ya. Dan ketika makanya niatnya ini kan seperti apa gitu. Gimana Bang? Ya, ini yang perlu dicermati ya, kejadian di Polandia ini ya, bahwa pintu terjadinya Perang Dunia Ketiga ini sudah terbuka lebar ini, bro. Kalau seandainya masing-masing pihak menuduh ya, seperti Zelensky menuduh Rusia meskipun dibantah oleh Amerika ya, Rusia sendiri sudah mengatakan melalui mantan presiden Rusia ya, Dmitry Medvedev, yaitu mengatakan bahwa ini Rusia tidak ada kaitannya dengan rudal ke Polandia, dan kalau ada serangan ke Polandia ini adalah negara barat mendekati Perang Dunia Ketiga. Jadi menurut saya ini yang perlu kita cermati ya, kalau seandainya ini terjadi maka ini menjadi kita akan setback lagi ke tahun 1945 atau sebelum itu ya, 1916 dan 17 begitu ya, di mana Perang Dunia Pertama terjadi. Kalau kita lihat ya, bro, ini masing-masing pihak mengklaim, meskipun klaimnya di antara internal Barat sendiri berbeda. Zelensky berbeda dengan Joe Biden, ya. Nah, dari sini saya kira Amerika adalah pihak yang paling sadar. Kalau seandainya Amerika menyepakati idenya Zelensky bahwa Rusia lah pelakunya, maka Amerika tidak punya alasan untuk tidak menyelenggarakan perang terbuka kepada Rusia. Satu hal yang dihindari oleh pemerintahan Joe Biden, karena dia tahu konsekuensi dari perang terbuka dengan Rusia adalah perang nuklir, Perang Dunia Ketiga. Nah, tetapi kita tidak tahu ya apakah Joe Biden dan pemerintahan Amerika akan tetap rasional, bahwa kalau dia menuduh Rusia dan kemudian dia menantang perang secara terbuka, maka itu akan berakibat musnahnya umat manusia. Mudah-mudahan itu tetap ada rasionalitas itu. Tapi kan kita tidak tahu kalau tiba-tiba ada kejadian lain yang itu melibatkan ya kematian warga Amerika dalam jumlah banyak, seperti halnya kapal RMS Lusitania yang dibom oleh Jerman pada tahun 1915 yang mengakibatkan Perang Dunia Pertama dan Amerika ikut campur di situ. Itu apakah bisa seperti itu? Itu pertanyaan besarnya. Kalau seandainya warga Amerika sudah jadi korban dalam konflik Ukraina dan Rusia, maka publik Amerika juga dengan cepat berubah. Yang tadinya ingin negaranya netral, tapi bisa saja mereka menuntut pemerintah atau negara Amerika itu terlibat dalam perang. Itu satu hal yang tidak kita inginkan gitu. Tetapi ini kita akan cermati terus lah ya. Tapi kalau kita lihat ya, Ukraina misalkan, Ukraina secara menurut saya ini update hari ini, hari Kamis ya, tanggal 17 November, Presiden Ukraina ya melalui Menteri Pertahanannya itu mengatakan nggak mungkin rudal Ukraina lah yang menembak ke sana gitu. Meskipun Amerika mengatakan itu adalah rudal yang ditujukan untuk menghalau misilnya Rusia yang kemudian jatuh ke perbatasan dan melampaui ya masuk ke negara Polandia. Amerika mengatakan demikian, pihak Ukraina nggak mungkin, itu bukan rudalnya Ukraina. Nah ini narasi ini masih terus dimainkan oleh Ukraina ya. Ukraina tidak juga melakukan minta maaf misalkan, ya malah makin kuat menuduh Rusia pelaku di balik itu. Ini makin menarik ini perkembangan ke depannya. Kalau menurut saya ya, baik itu pelakunya Ukraina ataupun ternyata Rusia, itu tergantung pada investigasi nanti. Dan kita berharap investigasi itu adalah investigasi independen. Kalau pemerintah Indonesia pintar, pemerintah Indonesia bisa berinisiatif menjadi salah satu negara yang melakukan investigasi itu. Karena investigasi ini penting ya, menentukan rudal ini milik siapa, ini menjadi hal yang akurat. Kalau itu benar adalah milik Ukraina ya,
Ukraina berarti sedang ya Zelensky ya dan pemerintahannya sedang memicu perang dunia ketiga, dan menurut saya dunia perlu mengecam pernyataan Zelensky. Tetapi kalau ternyata Rusia memang yang pelakunya itu, nah apakah itu kemudian disengaja atau tidak? Apakah itu akan memicu perang yang lebih besar atau tidak? Itu jadi pertanyaan besar. Tetapi ya, terlepas dari investigasi independen ada atau tidak, marilah kita berempati ya, Bro Mustafa, terhadap 2 orang yang meninggal itu. Kan dikabari rudal di Polandia itu telah menewaskan 2 orang. Itu kan 2 orang yang tidak bersalah. Dia tidak tahu, hanya dia berada di lokasi dan waktu yang salah, dan akhirnya dia meninggal dunia. Dan menurut saya sekarang ini kita perlu mencari keadilan terhadap 2 orang itu, dan juga terhadap korban-korban perang yang lain, gitu loh. Atas dasar apa mereka harus kehilangan nyawanya, tidak bisa hidup lagi, ya. Padahal mereka itu adalah orang-orang kecil yang tidak terlibat. Ya bisa jadi mereka sedang berada di situ, sedang santai-santai bersama rekannya atau seperti apa. Kemudian mereka meninggal dan tewas. Nah makanya saya kira ya ini nggak perlu dipanjangkan ya perdebatan siapa pelakunya, Zelensky atau Rusia, tetapi langsung saja berinisiatif ini. Kalau hasil investigasi ini tidak independen, maka NATO atau negara Barat tidak terima, apalagi Rusia dan China misalkan dia nggak terima. Makanya investigasi ini adalah mutlak dilakukan dan harus segera, dan mereka diisi adalah negara-negara yang tidak berkonflik dengan keduanya. Kalau itu bisa segera dilakukan dan kemudian hasilnya diketahui siapa pelakunya, ya perlu dilakukan rekonsiliasi ataupun pembicaraan kemanusiaan gitu ya, yang intinya jangan sampai kesimpulan investigasi independen itu menjadi awal pemicu perang dunia selanjutnya. Ini yang perlu kita hindari. Demikian, Bro. Yang ingin saya tanyakan itu atau kita diskusikan ya, ini kan di KTT G20 kemarin Presiden Ukraina Zelensky diberi ruang ya secara virtual untuk menyampaikan. Tapi di satu sisi lain ya dia menyampaikan lah gagasannya. Tapi di sisi yang lain kan Presiden Rusia ini tidak hadir ya, entahlah dengan berbagai hal sehingga dia memutuskan untuk tidak hadir. Apakah karena ada ancaman dan lain sebagainya, kekhawatiran. Jadi kan sebetulnya di KTT G20 ini yang sebelumnya juga pernah kita bahas, lebih besar berarti kepentingan Ukraina ya, atau Barat misalnya, Amerika misalnya memberikan ruang ya kepada Ukraina untuk menyampaikan apa yang terjadi dari sudut pandang Ukraina tentunya, dan tidak dalam sudut pandang Rusia. Gimana nih Bang Batur melihatnya? Ya, tentunya kita perlu mengetahui latar belakang kenapa Indonesia mengundang Zelensky ya di dalam virtual komunikasi ya melalui layar lebar itu ya. Yang pertama ini kita ingat bahwa Presiden Jokowi datang ke Ukraina dan juga datang ke Moskow, ya ke Kiev dan ke Moskow untuk mengirim undangan kepada 2 tokoh itu kan. Nah, 2 tokoh itu kemudian merespon bahwa Presiden Rusia mengatakan tidak bisa hadir ya dengan alasan keamanan ya dan juga nilai strategis, dan dia mengutus Menteri Luar Negeri dan juga Menteri Keuangan Rusia. Indonesia berikan tempat kan. Nah, pada saat yang sama karena Indonesia juga sudah menyampaikan undangan, ternyata Zelensky tidak hadir. Dia hanya bisa dilakukan komunikasi secara virtual dengan alasan yang sama, alasan keamanan juga. Ya, makanya Indonesia memberikan ruang itu. Saya kira bukan berarti Indonesia berpihak kepada Ukraina misalkan ya. Kenapa tidak ada pidato Putin di situ misalkan? Ya karena memang Indonesia menyetingnya kalau Putin kan jelas-jelas anggota G20, kalau dia mau hadir, tapi kan dia berhalangan. Makanya tidak ada pidato Putin. Tapi kalau Ukraina ini kan bukan negara G20, dia hanya undangan saja. Dan itu seolah-olah itu adalah tidak ada kaitannya mengenai panitia core dari KTT G20. Itu hanyalah salah satu event site dari penyelenggaraan di mana Indonesia sebagai presidensinya atau Sohibul Bait ya, seperti hostnya ya. Hostnya mungkin dia punya satu diskresi untuk mengatakan bahwa ya saya bisa dong buat event yang khusus. Nah,
Jadi yang itu tidak ada kaitannya sama core dari KTT G20. Saya kira itu penjelasan yang paling masuk akal, Romus. Baik Bang, saya pikir kita cukup ya untuk diskusi JSA terkait teka-teki rudal nih di Polandia Zelensky ya, di balik teka-teki rudal. Ya kita berharap adalah solusi damai ya, sehingga perang ini kan tidak harus terus terjadi, karena semakin lama peperangan kan tentunya korban akan semakin banyak berjatuhan Bang ya. Kita berharap ya apa yang terjadi di Rusia, di Ukraina, bahkan yang di Polandia pun harus diinvestigasi, dan kalau saya lebih ada solusi damai lah terhadap konflik yang sudah cukup lama ya terjadi, hampir 10 bulan lebih. Itu saja mungkin Bang kesempatan JSA kita hari ini. Nah, baik Mustafa, itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat diskusi kita hari ini. Amin, amin ya Bang. Terima kasih Bang, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah